Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ketua kelas dipimpin dulu doanya. Semua siap berdoa. Hari ini ada yang nggak hadir? Banyak, kita absen aja ya. Ahmad Gani ada? Absen. Fajar? Ibu. Chef Fitri? Winda? Berarti yang nggak hadir totalnya ada 4 orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat dong, kurang semangat sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun hari hujan, kita harus tetap semangat sekolah hari ini. Ya, jadi gimana kabarnya hari ini? Kita sehat? Alhamdulillah sehat. Amin. Semoga jaga kesehatan ya, lagi musim hujan. Jadi hari ini kita belajar apa sih? Mata pelajaran apa hari ini? Geografi. Benar geografi. Sejarah kali. Ya, sebelum ibu masuk ke materi baru, ibu mau ulang dulu materi minggu kemarin. Kira-kira ada yang masih ingat gak minggu kemarin itu kita membahas tentang apa? Pengaruh letak astronomis Indonesia. Sekarang ibu mau tanya, letak astronomis Indonesia itu berapa? Ada yang bisa maju ke depan? Dapat nilai loh. Ada yang bisa maju ke depan? Ya. bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai
Dua wilayah bumi menjadi dua. Ayo lupa, nih garis khatulistiwa utara dan selatan. Coba angkat tangan. Pengertian dari garis khatulistiwa. Ayo, garis yang membagi dua wilayah bumi menjadi dua dan selatan. Jadi dua bagian. Nah, setelah kita tahu letak astronomis Indonesia, kira-kira pengaruhnya bagi Indonesia itu apa minggu kemarin? Memiliki iklim tropis. Siapa lagi? Udara tinggi. Udara tinggi. Coba yang lain angkat tangannya. Disinari matahari sepanjang tahun. Ada lagi? Ya. Memiliki hutan hujan tropis yang luas. Memiliki hutan hujan tropis yang luas. Ya, jadi itu adalah pengaruh dari letak astronomis Indonesia. Jadi untuk materi yang akan Ibu sampaikan nanti itu masih berhubungan dengan letak astronomis Indonesia, yaitu kita akan membahas tentang letak geologis Indonesia. Sebelum Ibu beranjak kepada letak geologis, jadi pengertian dari letak astronomis itu apa sih? Pengertian dari letak astronomis apa aja? Itu letak suatu negara berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Jadi letak suatu negara berdasarkan atau dilihat dari garis bujur dan garis lintang. Bisa diulangi, Syah Fitri? Letak astronomis adalah Berdasarkan garis lintang garis bujur. Bisa diulangi, Ica? Iya, jadi pengertian dari letak astronomis adalah letak suatu wilayah atau suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, sekarang kita akan membahas tentang letak geologis. Letak geologis. Geologis itu berhubungan, kalau kalian dengar kata-kata geologis, apa yang kalian ketahui? Bumi, apalagi? Batuan. Batuan, apalagi? Di bumi. Magma, ya bisa. Jadi geologis itu berhubungan dengan batuan. Jadi kalau astronomis kan tadi dilihatnya berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Kalau geografis itu berkaitan dengan kondisi bebatuan yang terdapat di dalam perut bumi pada suatu wilayah. Misalkan Indonesia memiliki atau tersusun atas batuan apa? Misalkan tersusun atas batuan sedimen, misalkan. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari lebih lanjut tentang letak geologis. Bisa dibacakan bersama-sama pengertian dari letak geologis? Adalah Letak suatu wilayah adalah dengan kondisi bebatuan yang terdapat di dalam perut bumi. Nah, sudah Eko, sampai lah. Masih pause. Nggak apa, nanti potong aja. Itu agak dalam siapa itu? Apa lagi? Ini juga agak. Beb, pause dulu, Beb. Nah, jadi pengaruh yang pertama yaitu, kelihatan nggak? Potong ya? Nah, jadi dari gue bacain aja, pengaruh letak geologis Indonesia atau letak geologis Indonesia itu terdapat dua sirkum, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Jadi sirkum itu adalah deretan gunung api yang ada di suatu negara atau suatu wilayah. Jadi kenapa Indonesia itu memiliki banyak gunung api? Karena Indonesia dilalui oleh sirkum Mediterania dan sirkum
Pasifik. Sekarang ibu mau tanya deh, gunung api yang aktif yang kalian ketahui di Sumatera Barat gunung apa? Galang. Gunung Singgala. Galang. Gunung Merici. Galang. Gunung Merapi. Galang. Gunung Talang. Ada lagi? Kalau di Pulau Jawa, gunung apa? Bromo. Apalagi? Semeru. Gunung Salak. Krakatau. Krakatau itu beradanya di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Jadi itu adalah gunung laut karena dia beradanya di laut. Iya, jadi yang berwarna merah ini kan, jadi yang warna merah ini adalah sirkum Mediterania, yang warna biru ini garisnya sirkum Pasifik. Jadi yang merah-merah ini adalah deretan gunung api. Jadi semua yang merah-merah ini ada gunung apinya nih, banyak nih. Nah, di sini dia nih. Nah ini adalah deretan gunung api semuanya. Jadi sirkum Mediterania itu dimulai dari pegunungan Atlas atau Laut Tengah, lalu menuju ke pegunungan Himalaya, lalu berjalan ke Indonesia dan berhenti di Laut Banda di Maluku. Jadi kalau yang di wilayah Sumatera itu lewatin Aceh, Pulau Sumatera, sedikit Pulau Jawa dan berhentinya di Laut Banda di Maluku. Jadi di sini tuh semuanya deretan gunung api nih anak-anak. Nah di sini semuanya gunung api. Jadi daerah yang dilalui oleh garis merah ini adalah daerah yang rawan bencana atau rawan akan letusan gunung api. Nah biasanya daerah yang dilalui oleh sirkum ini daerahnya itu subur. Karena apa? Karena banyak gunung api. Nah kalau sirkum Pasifik dia mulainya itu dari pegunungan Andes. Ada yang tahu pegunungan Andes itu di mana? Di Afrika. No. Coba lihat petanya baik-baik. Amerika. Jadi kalau sirkum Pasifik mulainya dari pegunungan Atlas, kalau sirkum Pasifik mulainya dari pegunungan Andes. Pegunungan Andes itu di Amerika. Jadi dia jalan terus ke Amerika bagian utara, bertitik di pegunungan Rocky, kemudian jalan terus ke sini ke Filipina, masuk ke Indonesia melewati Pulau Papua yang terdapat Gunung Jayawijaya. Ya. Kalau Gunung Jayawijaya itu sekarang masih ada salju atau enggak? Masih, karena dia disebut salju abadi. Nah, lalu dia berjalan ke Jayawijaya dan terhenti di Australia. Jadi daerah yang dilalui oleh garis merah dan garis biru ini memiliki banyak gunung api. Jadi kalau yang di luar tidak ada, berarti kalau tidak ada garisnya, berarti dia tidak ada gunung apinya. Tidak subur. Berarti nggak subur. Bukannya nggak subur, cuma lebih subur. Suburnya yang ada gunung apinya gitu. Setuju sama Fajar. Jadi makanya Indonesia itu kenapa rawan akan bencana gunung meletus? Karena dari Sumatera ke Jawa dia dilalui oleh sirkum Mediterania, sedangkan di bagian Papua dia dilalui oleh sirkum Pasifik. Dua sirkum sekaligus yang melalui Indonesia sehingga Indonesia memiliki banyak gunung api. Ya. Jayawijaya itu apa? Tidak, yaitu pegunungan lebih tepatnya, tidak gunung ya. Bu, Ya, apa ada salju? karena di sana kenapa ada salju? Gue tinggi kok. Saatnya jam keempat dimulai. Pertanyaan bagus dari Hipsil. Kenapa di Jayawijaya itu ada saljunya, Bu? Nah, kenapa di Jayawijaya ada saljunya? Itu berkaitan dengan suhu dan ketinggian. Semakin tinggi suatu tempat, semakin dingin atau semakin panas? Semakin dingin. Jadi Jayawijaya itu ketinggiannya lumayan sangat tinggi sehingga menyebabkan keadaan suhunya itu dingin. Semakin dingin, dia tuh akhirnya adalah salju di sana karena cuacanya itu atau suhunya itu yang sangat dingin dan memungkinkan untuk terbentuknya salju. Apakah pegunungan Jayawijaya itu yang paling tinggi di Indonesia, Bu? Iya, betul. Ketinggiannya itu mencapai, coba bisa dicari berapa ketinggian Gunung Jayawijaya?
Siapa cepat? Yang kasih nilai. Apa, Bu? Berapa ketinggian Gunung Jayawijaya? Berapa? 3.000 meter. Berapa? Berapa meter di atas permukaan laut? Berapa mdpl ya? 4,88 meter. 8. Pendek amat. Coba berapa Fitri? Puncaknya, Bu. 4.800. 4.800 meter. Ajar, Bu. Fajar maju ke depan. Tulis. MDPL bikinnya ya belakangnya. Bikin dulu ketinggiannya berapa, bikin MDPL. Ada yang tahu nggak singkatan dari MDPL itu apa? Meter di atas permukaan laut. Pintar. Jadi Pegunungan Jayawijaya ini adalah salah satu gunung yang tertinggi di Indonesia karena memiliki ketinggian di atas 4.000 meter di atas permukaan. Enggak. Dia gunung daratan. Gunungnya terletak di provinsi Papua. Selanjutnya letak geografis yang kedua yaitu Indonesia Berada di lempeng. berada di antara tiga lempeng. Lempeng Ada Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kalau misalkan Sumatera Barat, di sininya kira-kira lempeng apa? Indo-Australia. Lalu kalau lempeng Pasifik ini kira-kira di bagian atas Papua. Jadi kalau yang di sini adalah lempeng Eurasia, di bawahnya adalah lempeng Indo-Australia. Yang di sini adalah lempeng Pasifik. Nah, gerakan atau pergerakan lempeng ini mengakibatkan terjadinya apa? Ayo, gempa. Kenapa Indonesia itu rawan akan gempa? Karena berada di lempeng. Nah, ini jawabannya. Kalau kalian bingung, kok Sumbar gempa mulu sih, Bu? Apabila bergeser lempengan tersebut, Nah, kenapa bisa terjadi gempa? Ini ya jawabannya. Karena Pergeseran tergeser lempeng. pergerakan lempeng yang menyebabkan getaran atau guncangan pada bumi karena dia bergesek. Yes. Bergesek, ada yang divergen, ada konvergen, ada sesar, ada yang saling bertumbukan, gerakannya saling numpuk, dia si Indo sama si Eurasia berantem tumbuk-tumbukan jadi gempa. Habis itu si Eurasia sama si Indo Australia berantem juga jauh-jauhan, terjadi juga gempa. Terus misalkan si Pasifik sama si Eurasia berselisih paham, bergeser dia jadi juga gempa, namanya sesar. Jadi tadi ada berapa lempeng yang berada di kalau Indonesia ada tiga. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik yang menyebabkan Indonesia rawan akan bencana. Tahu bencana? Ya? Kalau misalnya gempanya itu besar, kenapa bisa ada tsunami? Kenapa bisa ada tsunami? Misalkan kayak gini, misalkan lempengnya itu bergesekan. Itu kan di bawah permukaan laut, Ma. Ya, misalkan lempeng itu kan adanya di dalam laut misalnya ya. Nah, jadi misalkan dia bergeser nih, lalu terjadilah runtuhan atau kayak longsor. Nanti longsornya itu terjadi di bawah laut. Misalkan Itulah yang membuat air dayanya naik. gini deh, kalian bawa gelas, masukin batu, plung, pasti airnya muncrat kan? Nah, konsepnya sama seperti itu. Misalkan ada terjadi pergerakan lempeng, kemudian terjadi runtuhan bawah laut, nanti mengakibatkan laut itu airnya itu naik. Sama aja kayak misalkan kita pengandainya itu seperti air yang isi gelas penuh, kita lempar batu ke dalamnya, otomatis airnya meluber kan? Meluber kan? Nah, sama seperti itu konsepnya, terjadinya tsunami. Jadi mungkin terjadi runtuhan di bawah laut atau gempanya itu berasal dari
bawah laut. Semakin dekat dengan daratan, gelombang itu semakin tinggi loh. Jadi bukan tsunami itu bukannya semakin dekat malah semakin pendek gelombangnya, enggak. Semakin mendekati daratan, gelombang itu akan semakin tinggi. Kayak gitu. Oke, tsunami di ruang teko. Yes, betul. Nah, yang ketiga, Indonesia berada di dua dangkalan besar, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Ada yang tahu nggak dangkalan itu apa? Yo, ilang kau. Suatu Bisa tahu? No, bukan selat. suatu Jadi dahulunya Daratan. sebelum es, jadi ada zaman namanya itu zaman es. Namanya itu glasial kalau nggak salah, zaman glasial, zaman es. Jadi dahulunya daratan benua Asia dengan Indonesia di bagian barat, Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan itu dulunya bersatu. Jadi dulunya tuh nggak dipisahkan oleh air. Iya, jadi mereka tuh sebenarnya satu daratan atau satu dangkalan yang disebut dengan dangkalan Sunda. Setelah itu zaman glasialnya berakhir, muncullah perubahan iklim yang sangat drastis, Jadilah mengakibatkan es di kutub itu mencair, mengakibatkan dangkalan Sunda ini beberapa bagiannya tertutup oleh air. Maka dari itu benua Asia dan Indonesia itu berpisah kayak gitu. Jadi dahulunya sisi Sumatera, Jawa, Kalimantan, sama Singapura, Malaysia dulu itu nyatu, nggak berpisah. Pas sebelum zaman mencairnya sebelum mencairnya es. Setelah mencairnya es atau setelah berakhirnya zaman glasial, nah air di kutub itu mencair, mengakibatkan dataran dangkal ini terendam oleh air laut. Jadilah terpisah-pisah. Sekarang bisa-pisah kan? Jawa sama Sumatera sekarang gabung apa pisah daratannya? Pisah. Jawa sama Kalimantan gabung apa pisah? Nah, kalau dataran Sunda itu adanya di bagian barat, kalau dangkalan Sahul itu adanya di bagian timur. Jadi dahulunya pada zaman glasial, si Pulau Papua sama si Australia ini dulu tuh nyatu, teman-teman. Anak-anak nggak gabung, maksudnya nggak berpisah. Makanya hewan yang ada di Australia sama hewan yang ada di Papua itu sama kan? Ya. Banyak memiliki kemiripan. Ya. Di Papua ini punya kanguru, di Australia juga punya kanguru, di sini punya anoa, di sini juga punya. Kenapa? Karena dulu sebelum es itu mencair, mereka itu satu daratan. Jadi hewannya itu mau main deh ke pulau Australia, udah tinggal jalan sampai dia ke Australia. Mau jalan-jalan deh ke Papua, tinggal jalan. Kalau sekarang nggak bisa, mereka harus nyebrang laut. Kalau dulu sebelum zaman es itu berakhir atau sebelum es itu mencair, dia tuh bersatu nih si Papua sama si Sahul, sama si benua Australia, sorry. Jadi mereka itu memiliki jenis hewan atau jenis tumbuhan yang sama kayak gitu. Sejauh ini gimana? Paham atau masih bingung? Paham. Jadi kalau dangkalan Sunda itu terdiri atas benua Asia, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Sumatera sayang. Kalau dangkalan Sahul, benua Australia tergabung dengan Pulau Papua. Jadi terdapatlah dahulunya itu terdapat dua dataran atau dangkalan besar. Sekarang udah nggak ada karena es di kutub sudah mencair, mengakibatkan beberapa wilayah tersebut terpisah. Oke, kita lanjut. Sampai sini yang Ibu jelaskan tadi kira-kira masih bingung atau gimana? Paham? Bisa kita lanjut ke masuk ke untungannya. Coba diulangi tadi apa aja letak dari geologis Indonesia. Terletak memiliki dua sirkum. Apa saja? Sirkum apa? Sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Memiliki 3 lempeng. Lempeng apa aja?
karena banyak gunung api yang aktif dan mengakibatkan keluarnya abu vulkanik, maka tanah di sekitar gunung api tersebut menjadi subur. Menjadi subur. Ya. Betul, 100 buat Fajar. Tepuk tangan dulu dong. Gunung api vulkanik. Ya, jadi betul yang dibilang oleh Ananda Fajar. Kenapa Indonesia memiliki tanah yang subur? Karena Indonesia dilalui oleh Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, sehingga Indonesia memiliki banyak gunung api. Nah, setelah gunung api itu meletus, mengeluarkan berbagai macam abu vulkanik, lava, lahar, habis itu batuan, magma. Nah, terciptalah tanah di sekitar wilayah tersebut menjadi subur. Kemudian Indonesia menyimpan banyak bahan tambang dan mineral. Ada yang bisa kasih penjelasan kenapa Indonesia memiliki banyak bahan tambang? Boleh tidak? Gak apa-apa, jangan malu-malu. Karena banyaknya gunung tadi. Nah, jadi banyaknya gunung tadi, materialnya itu jadi batuan sedimen, ada yang jadi batuan seperti batuan metamorf, ada batuan batu bara. Itu contohnya adalah dari fosil, bukan dari letusan kalau batu bara. Nah, jadi kenapa Indonesia memiliki banyak bahan tambang? Ya karena tadi, karena Indonesia memiliki banyak gunung api. Oke, sepertinya materi kita sudah habis. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi tadi letak geologis Indonesia. Letak geologis Indonesia. Yang pertama dilewati oleh 2 sirkum. Sirkum Mediterania. Dan apa satu lagi? Pasifik. Yang kedua tadi apa? Indonesia diapit oleh atau terdapat 3 lempeng. 3 lempeng. Lempeng apa aja? Lempeng Eurasia, lempeng apa lagi? Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik. Pasifik saya. Yang ketiga apa tadi? atas 2 Terdapat 2 dangkalan. dangkalan Sunda dan dangkalan Sapu. Dangkalan Sapu, dangkalan Sunda, dan Sapu. Nah, jadi adalah letak geologis Indonesia. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua? Tadi kalau pergerakan lempeng mengakibatkan bencana apa? Tsunami. Kalau letusan gunung api mengakibatkan tanah Indonesia menjadi apa? Subur. Selanjutnya bahan tambang diakibatkan banyak Indonesia diakibatkan oleh banyaknya gunung api. Jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas di rumah, silahkan dibuat mind map tentang pengaruh letak geologis Indonesia. Tugasnya silahkan dicatat, nanti lupa. Iya, Bu. Membuat mind map tentang letak
Waalaikumsalam.